Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 220404502040, kelas BK 1D Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan remaja. Pengertian masa remaja. Perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks pada pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pematangan. Masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Masa remaja adalah suatu proses peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Masa remaja juga dianggap sebagai usia bermasalah. Akhirnya, para remaja mengalami kesulitan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa. Istilah ini menunjuk pada dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Biasanya mulai dari usia 14 pada pria dan usia 12 pada wanita. Menurut klasifikasi World Health Organization atau WHO, remaja, kata itu menurut remaja sendiri adalah kelompok minoritas yang punya warna tersendiri, yang punya dunia tersendiri yang sukar dijamah oleh orang tua. Remaja berasal dari kata Latin yaitu adolescer atau kata bendanya adolescentia yang berarti remaja, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Adapun aspek-aspek perkembangan remaja, yaitu perkembangan fisik. Dalam perkembangan remaja, perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik. Tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh yang dewasa yang disertai dengan berkembangnya kapasitas reproduktif. Dalam perkembangan seksualitas remaja, ditandai dengan ciri-ciri seks primer dan seks sekunder. Adapun ciri-ciri seks primer pada masa remaja, primer ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan fetis yaitu pada tahun pertama dan kedua. Kemudian tumbuh secara lebih lambat dan mencapai ukuran matangnya pada usia 20 tahun. Lalu penis mulai bertambah panjang, pembuluh mani dan kelenjar protestat semakin membesar. Matangnya organ seks tersebut memungkinkan remaja pria sekitar 14-15 tahun mengalami mimpi basah. Pada remaja wanita, kematangan organ-organ seksnya ditandai dengan tumbuhnya rahim vagina dan ovarium secara cepat pada masa sekitar 11-15 tahun untuk pertama kalinya mengalami menstruasi pertama. Ciri-ciri sekunder pada remaja ditandai dengan tumbuhnya rambut, pubik atau bulu, kopak sekitar kemaluan dan ketiak. Terjadi perubahan suara, tumbuh kumis dan tumbuh gondok laki-laki atau jakun, sedangkan pada wanita ditandai dengan tumbuh rambut, pubik atau bulu kapak sekitar kemaluan dan ketiak, bertambah besar buah, dada, dan bertambah besarnya pinggul. Baik, setelah perkembangan fisik, selanjutnya ada perkembangan psikis. Perkembangan psikis dibagi atas beberapa aspek, yaitu satu, aspek intelektual. Perkembangan intelektual atau kognitif pada remaja bermula pada umur 11 atau 12 tahun. Remaja tidak lagi terikat pada realitas fisik yang konkret. Remaja mulai mampu berhadapan dengan aspek-aspek yang hipotesis dan abstrak dari realitas. Kemampuan berpikir yang baru ini memungkinkan individu untuk berpikir secara abstrak, hipotesis dan kontrofaktual yang nantinya akan memberikan peluang pada individu untuk mengimajinasikan kemungkinan lain untuk segala hal. 2. Aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial pada masa remaja berkembang kemampuan untuk memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai atau perasaan sehingga mendorong remaja untuk bersosialisasi lebih akrab dengan lingkungan sebaya atau lingkungan masyarakat, baik melalui persahabatan maupun percintaan. 3. Aspek emosi atau afektif. Perkembangan aspek emosi berjalan
berjalan konstan kecuali pada masa remaja awal 13-14 tahun dan remaja tengah 15-16 tahun. Pada masa remaja awal ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidupnya, diselingi rasa bingung menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Mencapai kematangan emosi merupakan tugas yang sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan teman sebaya. 4. Aspek bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi lisan, tulisan maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya lingkungan teman sebaya. Sedikit banyak lebih membentuk pola perkembangan bahasa remaja. Penggunaan bahasa oleh remaja lebih sempurna serta pemberdahaan kata lebih banyak. Kemampuan menggunakan bahasa ilmiah mulai tumbuh dan mampu diajak berdialog seperti ilmuwan. 5. Aspek moral. Perkembangan moral pada remaja menurut teori Kohlberg menempati tingkat 3. Pasca konfesional stadium 5 merupakan tahap orientasi pada perjanjian antara remaja dengan lingkungan sosial. Pada tahap ini, remaja lebih mengenal tentang nilai-nilai moral, kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Oleh karena itu, moral remaja harus sesuai dengan tuntunan norma-norma sosial. Dalam membantu moral remaja, orang tua harus konsisten dalam mendidik anaknya, bersikap terbuka serta dialogis, tidak otoriter atau memaksakan kehendak. Dan terakhir, aspek agama. Pemahaman remaja dalam beragama sudah semakin matang. Kemampuan berpikir abstrak memungkinkan remaja untuk dapat mentransformasikan keyakinan beragama serta mengapresiasikan kualitas keabstrakan Tuhan. Selanjutnya, perubahan selama masa remaja. Ciri utama pada masa remaja ditandai adanya berbagai perubahan. Perubahan tersebut antara lain: 1. Perubahan fisik. Pada masa remaja, terjadi pertumbuhan fisik yang cepat dan proses kematangan seksual. Beberapa kelenjar yang mengatur fungsi seksual pada masa ini lebih memulai matang dan berfungsi. 2. Perubahan intelek. Menurut perkembangan kognitif yang dibuat oleh Jean Piaget, seorang remaja telah beralih dari masa konkret operasional ke masa formal operasional. Pada masa konkret operasional, seorang mampu berpikir sistematis terhadap hal-hal atau objek-objek yang bersifat konkret. Sedangkan pada masa formal operasional, ia sudah mampu berpikir secara sistematis terhadap hal-hal bersifat abstrak dan hipotesis. 3. Perubahan emosi. Pada umumnya, remaja bersifat emosional. Emosinya berubah menjadi labil menurut aliran tradisional yang dipelopori oleh G. Stanley Hall. Perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada kelenjar-kelenjar hormonal. Namun, penelitian ilmiah selanjutnya menolak pendapat ini. 4. Perubahan sosial. Pada masa remaja, seorang memasuki status sosial yang baru. Ia dianggap bukan lagi anak-anak karena pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat cepat sehingga menyerupai orang dewasa. Maka seorang remaja juga sering diharapkan bersikap dan bertingkah laku seperti orang dewasa. 5. Perubahan moral. Pada masa remaja terjadi perubahan kontrol tingkah laku moral dari luar menjadi dari dalam. Pada masa ini terjadi juga perubahan dari konsep moral khusus bagi menjadi prinsip moral umum pada remaja. Karena itu, pada masa ini seorang remaja sudah dapat diharapkan untuk mempunyai nilai-nilai moral yang dapat melandasi tingkah laku moralnya. Dan keenam, perubahan kepribadian masa remaja. Kepribadian masa remaja cenderung untuk memperbaikinya. Remaja berpandangan bahwa kepribadian yang baik akan memudahkan mereka untuk berhubungan sosial dan bisa diterima. Adapun minat remaja, beberapa minat pada remaja diantaranya: 1. Minat reaksi, permainan dan olahraga. 2. Minat sosial, pesta, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, percakapan, menolong orang lain, peristiwa dunia dan kritik dan pembaruan. 3.
minat pribadi, minat pada penampilan diri, minat pada pakaian, minat pada presentasi. Adapun bahaya yang umum pada masa remaja, 1. Tidak bertanggung jawab dan menyepelekan tugas-tugas sekolah dan lebih memilih bersenang-senang dalam mendapat dukungan sosial. 2. Sikap yang terlalu pede dan agresif. 3. Perasaan tidak aman sehingga remaja cenderung patuh terhadap kelompoknya. 4. Merasa ingin pulang jika berada pada lingkungan yang tidak dikenal. 5. Perasaan menyerah. 6. Terlalu banyak berhayal. 7. Mundur ke tingkatan perilaku sebelumnya untuk menarik perhatian. 8. Menggunakan ego defense, rasionalisasi, proyeksi, berhayal dan memindahkan. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.